semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan kali ini aku akan membacakan kira-kira karakter atau sifat apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari dirimu. Mereka di sini bisa siapapun yang ingin kalian tanyakan. Bisa saja orang yang kalian sedang sukai, bisa saja pasangan kalian atau teman kalian, ya. Siapapun yang ingin kalian tanyakan. Tetapi ingat, ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate dengan semua yang menonton. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Jika ini menghibur, anggaplah ini hanya hiburan semata. Oke ya? Baik, untuk beberapa kasus, energi bisa vice versa. Bisa saja yang aku baca adalah energi kalian, bisa juga energi orang yang terkait dengan kalian dalam pembacaan ini. Ya, baik kita mulai saja. Kira-kira sifat atau karakter apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari dirimu? Pikirkan pertanyaannya dan fokus pada orang yang dimaksud. Kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Apakah grup satu, grup 2, atau grup 3? Grup satu, grup 2, grup 3. Pilih sesuai dengan intuisi kalian dan kalian bisa langsung cek di description box. Biasanya di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung menuju ke grup pilihan kalian tanpa harus menonton semuanya. Kalau mau menonton semuanya juga nggak ada masalah sih. Dan untuk yang mau personal reading, selama dibuka, kalian bisa cek di description box bagaimana em, prosedur atau cara untuk personal reading dan kalian bisa melihat di deskripsi YouTube ini. Itu juga bisa, oke? Atau langsung ke Instagram. Oke ya, kita langsung menuju ke pembacaan. Kita mulai dari grup satu. Oke, sekedar info ya, tambahan untuk kalian yang request pilih kartu dengan tema keuangan. Kalian bisa cek Instagram aku karena aku baru saja buat pilih kartu dengan tema keuangan ya. Jadi buat kalian yang ingin melihat pilih kartu di luar percintaan yaitu temanya keuangan atau mungkin pekerjaan, kalian bisa cek Instagram aku ya. Pilih kartu yang terbaru adalah tema tentang keuangan di Instagram ya, tentang situasi finansial lah ya gitu. Oke. Kita langsung menuju ke pembacaan di sini. Ini adalah grup satu ya. Baik, grup satu, aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Di sini jelas ada Aquarius, energi Aquariusnya itu besar ya, kuat di sini. Kemudian ada Virgo, ada Scorpio, Taurus, Leo. Coba aku cek lagi. Ada Libra juga di sini. Ada Aries. Oke, itu yang aku lihat di sini ya. Oke, grup satu. Kira-kira apa sih yang mereka sukai dari sosok kalian gitu ya? Kalau aku lihat di sini, mereka melihat kalian itu sebagai sosok yang tampaknya mempesona ya. Ini apapun apa ya, apapun hubungannya atau perasaan mereka gitu loh, apakah pertemanan atau suka dalam arti suka lawan jenis gitu ya, terserah lah ya. Tapi siapapun mereka, aku melihatnya yang mereka sukai dari kalian itu, mereka mengakui kalian itu menarik. Ini kemungkinan secara fisik atau pembawaan kalian itu tampak menarik, mau pria, mau wanita, kelihatan menarik. Mungkin kalau wanita itu lebih terlihat anggun gitu ya. Walaupun sikap kalian tidak harus anggun sih. Karena ada orang yang pembawaannya sebenarnya tidak anggun, tidak yang feminin banget, tetapi em, fisiknya, gayanya itu tampak anggun atau feminin. Sorry ya, aku ralat. Maksudnya tidak semua orang itu yang tampak anggun itu lemah lembut gitu maksudnya ya.
Kalian bisa jadi tidak lemah lembut, tidak harus lemah lembut, lemah gemulai itu tidak harus, tapi kalian itu tampak anggun dan menarik secara fisik dan pembawaan gitu ya. Kemudian um, mereka suka kalian yang berjiwa bebas dan sangat passionate. Ya, di sini aku melihatnya mungkin kalian punya sisi yang cukup ambisius. Kalian punya sisi yang bersemangat gitu ya. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, di sini kecenderungan kalian akan um, apa ya, akan semangat sekali atau passionate untuk mengejar atau merealisasikan itu. Jadi mereka suka semangat kalian, mereka suka kegigihan kalian, ya, jiwa kalian, ya. Bahkan kalau kalian ambisius, mereka suka aja gitu dengan sisi ambisius itu, gitu ya. Kemudian, nah di sini menjelaskan sisi ambisius semua sih sebenarnya, ya. Kalian ini tipe yang menarik dan ambisius gitu. Kan ada yang secara fisik menarik dan lemah lembut gitu ya, yang kalem. Nah, kalian ini sebenarnya tidak terlalu kalem sih. Justru menunjukkan sisi yang agak powerful, ambisius itu gitu. Tapi mereka suka gitu. Dan di sini aku melihatnya mungkin kalian ini um, apa ya, ambisinya bukan dalam hal percintaan ya. Bisa jadi dalam hal pencapaian karir, keuangan, atau pendidikan di luar percintaan. Mungkin kalian ini memang tipe yang memprioritaskan itu gitu, bukan percintaan. Bisa jadi percintaan ini bukan prioritas kalian memang ya. Jadi kalian selalu tertarik sama hal-hal yang sifatnya itu sih, pencapaian karir, keuangan, atau pendidikan, atau apapun itu gitu loh. Jadi apa ya, mungkin kalau dihadapkan pada percintaan yang terlalu banyak drama, bisa jadi kalian skip itu gitu loh. Karena kalian ini punya ambisi lain di luar itu gitu. Jadi ngapain menghadapi drama yang buat kalian nggak penting. Bukan berarti kalian tidak jatuh cinta, nggak juga. Kalian bisa jadi jatuh cinta pasti ya. Kalian bisa menyukai seseorang, kalian bisa kasmaran gitu. Tapi kalian tidak ingin terlena dalam drama yang nggak jelas gitu. Misalkan hubungan yang tidak jelas hanya membawa banyak drama, nah itu kalian nggak suka gitu. Hubungan yang terlalu banyak konflik dan banyak drama, kalian juga nggak suka gitu. Jadi kalian memang ambisius di luar itu. Mungkin sebagian orang melihatnya kalian ini hanya memprioritaskan itu loh ya gitu. Itu maksudnya ya keuangan atau prestasi yang lain lah ya, pencapaian yang lain gitu. Sehingga kalaupun orang ingin mendekat dalam hal percintaan, asmara gitu, ya mungkin mereka harus sadar diri, bersiap untuk menjadi yang kedua, misalkan seperti itu. Mungkin ada pemikiran seperti itu di sini sebagian dari mereka. Kemudian ya di sini kelihatan juga nggak jauh-jauh dari sisi ambisius sih kalau aku lihat ya. Jadi seakan-akan yang menjadi fokus kalian itu adalah mmm, pencapaian apa lagi nih? Atau kalau kalian belum mendapatkan pencapaian itu, kalian akan fokus terus sampai kalian bisa mendapatkan itu. Entah sebenarnya seperti apa ya yang kalian rasakan, tetapi yang aku lihat di sini energi orang luar melihat kalian itu seperti itu, gitu sih. Jadi mungkin kalian merasanya biasa-biasa saja gitu, tapi orang luar itu melihat kalian itu fokusnya hanya di situ-situ terus ya, di karir, keuangan, seperti itulah kira-kira ya. Jadi, mungkin apa ya, ya mungkin sebagian orang yang lain itu, sudah fokus sama hubungannya dan perkembangan dalam hubungannya. Nah, kalian ini kelihatannya masih berkutat atau masih terobsesi gitu ya, mungkin dengan impian kalian dalam hal pekerjaan itu atau karir, atau ya cita-cita apapun itu lah ya. Aku melihatnya sih seperti itu. Jadi, mmm, kayaknya tuh kalian fokusnya di luar percintaan walaupun bisa jadi banyak yang suka sama kalian. Nah, mungkin kalau memang benar banyak yang suka sama kalian secara diam-diam, mereka itu, mmm, merasa kalian itu seperti itu gitu loh. Fokusnya di luar percintaan, terus, mereka hanya bisa melihat kalian, memahami kalian, kalau kalian itu punya obsesi yang lain, kayak gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Terus mungkin mereka juga melihat kalian ini
karena terlalu terobsesi sama mungkin pencapaian karir dan sejenis itulah ya, mereka melihatnya kalian jadi kayak capek sendiri gitu loh ketika situasi tidak berjalan sesuai dengan harapan kalian, kalian capek sendiri, lelah sendiri, tapi kelihatannya masih terobsesi juga gitu loh. Jadi kalian sibuk sekali dengan hal-hal itu gitu loh. Sampai mungkin bisa jadi mereka melihat kalian itu mengabaikan percintaan gitu. Oke, jadi kalian ini adalah orang yang orientasinya adalah Mmm, ya ya cita-cita itu tadi, cita-cita yang berkaitan dengan, mmm, karir, keuangan gitu ya. Apapun di luar, mmm, cinta kalau aku lihat di sini. Jadi mereka melihat kalian itu orang yang punya cita-cita dan ambisi yang besar. Mereka melihatnya seperti itu, gitu ya, itu yang aku lihat di sini. Terus, kelihatannya crowded sendiri gitu loh. Ambisinya besar, nanti menemui masalah, nanti kelihatan, agak berantakan tapi ya berkutat aja di situ gitu loh. Gitu sih mereka melihatnya kalian sibuk sendiri gitu lah intinya dengan impian dan cita-cita kalian lah ya gitu. Harapan kalian. Di sini ada energi Virgo juga ya. Oke gitu dan, mereka juga melihatnya gini, kalian ini nggak akan segan untuk menyingkirkan apapun yang mengganggu jalan kalian dalam meraih obsesi atau impian kalian itu gitu loh. Jadi pokoknya, gimana ya, mereka itu ya kagum dengan kalian, suka dengan kalian, itu sisi yang mereka sukai gitu loh. Kalian itu orang yang itu tadi, punya mimpi, fokus sama mimpinya, tipe-tipe yang seperti itulah. Mungkin kalian juga punya sisi independen gitu, mereka kagum dengan itu. Tapi mereka juga sadar gitu loh, ketika berurusan dengan orang yang seperti ini dalam hal percintaan, ya siap-siap aja gitu loh, mudah di-skip gitu. Itu ya yang mereka sukai dari kalian, kita langsung menuju ke sisi yang mereka tidak sukai dari kalian, oke? Di grup satu kita lanjutkan lagi. Jadi energi yang terlihat di sini ada Capricorn, ada Taurus ya. Itu yang kulihat di sini. Ada Scorpio juga sih. Ada Cancer, ada Sagittarius, ada Pisces, Pisces ya. Libra juga ada di sini. Oke. Ada Aries juga. Oke. Grup satu. Yang selanjutnya adalah apa sih yang mereka tidak sukai dari kalian ya? Oke, kalau aku lihat di sini, ya masih ada kaitannya dengan yang aku bacakan tadi, tentang apa yang mereka sukai gitu loh. Kalian ini kembali lagi fokus sama keuangan, fokus sama karir, ambisius gitu ya. Terus kalian um, bisa kecewa atau ya terkadang atau mungkin sering kecewa lah ya. Karena situasi tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kalian. Karena balik lagi kalian ini punya ekspektasi yang tinggi atau ambisius tadi loh ya. Nah, yang mereka nggak sukai itu adalah ketika kalian kecewa, ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan kalian, ya jelas kalian kecewa lah ya. Nah, kecewanya ini cukup dalam gitu loh, dalam hal karir tadi atau pencapaian itulah ya. Kalau kalian nggak mendapatkan itu, nggak sesuai dengan harapan kalian, walaupun kalian itu rasanya udah kerja keras gitu loh, udah berusaha banget gitu loh. Itu kalian kecewa banget, kalian bisa down banget. Nah, kalau ini adalah pasangan kalian ya, atau orang yang atau mungkin terutama pasangan sih kalau aku lihat di sini ya. Terutama pasangan atau mungkin mereka membayangkan kalau jadi pasangan kalian, entah ya. Tapi, mmm, kalau posisinya adalah pasangan kalian, mereka merasa, mereka nggak bisa menghibur kalian gitu loh. Kalau kalian udah kecewa, ya udah kecewa gitu loh. Mau mereka menawarkan apapun, mereka berusaha menghibur atau membesarkan hati kalian, itu ya udah kalian kalau udah kecewa ya kecewa, kalian agak sulit untuk dirubah pikirannya. Kalian orangnya cukup tough, cukup keras kepala. Di sini kalau mereka melihatnya kalian itu cukup stubborn ya, keras kepala. Kalau mau sesuatu ya nggak ada yang bisa mengubah pikiran kalian dan kalau kecewa pun nggak ada yang bisa apa ya, membangkitkan kalian selain diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalau kecewa ya terasa banget dalamnya gitu, kelihatan banget dalamnya kalian benar-benar kecewa, terpuruk dan gak semangat gitu. Cukup
keras gitu loh. Jadi sulit buat mereka gitu loh untuk coba, mengatur kalian di sini. Ya mungkin itu sisi yang mereka nggak suka itu, ya kayak gitu loh kalau mereka dihadapkan pada situasi itu. Kemudian, nah di sini mungkin ini ya, mungkin adalah situasi kalau mereka itu jadi orang yang naksir kalian atau ingin mendekati kalian. Mereka merasa kalian ini sulit dijangkau gitu loh. Kalian fokus sama hal lain sampai gimana sih caranya meraih kalian gitu loh. Ya jadi, kalau mereka mengejar kalian, kalian itu terus berlari gitu loh, karena kalian punya ambisi lagi gitu loh. Jadi mereka merasa kalian ini sulit untuk diraih, itu yang mereka, rasakan ya, maksudnya mereka nggak sukai gitu loh. Itu yang aku lihat di sini sih. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, ini ada kaitannya sama sisi keras. Kalau benar ini adalah file atau grup kalian ya, kartu kalian, sorry, kalau ini adalah kartu kalian. Kalau file itu kan tumpukan kartu ya. Oke, mmm, ya di sini mereka merasa kalian ini ya tadi yang aku bilang stubborn, keras kepala, sehingga kalau berurusan sama kalian, lebih banyak berdebatnya gitu loh. Jadi kalian ini memang bukan tipe yang bisa ditaklukkan, kecuali memberikan argumentasi yang bisa kalian terima gitu loh. Oke lah kalian ya bisa menerima itu gitu. Tapi kalau argumentasinya nggak cocok nih sama pemikiran kalian atau nggak bisa kalian terima dengan logika kalian, ya nggak bisa juga kalian itu ditaklukkan begitu aja gitu loh. Nah ini yang bikin mereka sulit nih kontrol kalian, sulit untuk mengatur kalian gitu. Jadi akan banyak perdebatan. Nah, ya ini bisa orang yang suka sama kalian atau mungkin pasangan kalian ya. Jadi mereka merasanya sama kalian itu lebih banyak berdebat dan konfliknya gitu loh. Karena ya memang sisi kalian yang juga keras gitu loh. Kalau dihadapkan dengan sisi keras juga ya seperti ini akhirnya. Jadi banyak konflik, lebih banyak benturannya gitu. Itu yang mereka nggak sukai. Terus, nah ini gambaran kalau mau jadi pasangan kalian atau mungkin ya sebagai pasangan kalian lah ya. Aku melihatnya di sini kalau sama kalian itu benar-benar harus sabar gitu loh ya. Harus, mmm, harus saling menjaga dan harus sama-sama mengingatkan untuk cooling down atau apa ya, mungkin kalau pasangan bisa jadi mereka merasa perlu yang namanya konsultan hubungan gitu untuk menjadi penengah gitu ya. Tapi intinya harus banyak-banyak ya semacam kayak meditasi, tapi nggak harus meditasi ya, maksudnya nggak semua orang itu paham dengan meditasi, nggak semua orang itu, mmm, dekat dengan meditasi atau terbiasa dengan istilah meditasi. Tapi maksudnya adalah, ya itu tadi sih lebih ke harus, apa ya, harus berusaha dewasa sih. Intinya kalau sama kalian itu, harus apa ya, gimana ya menjelaskannya ya, tapi mereka itu harus sadar gitu loh ketika tidak menemukan titik temu, mereka harus cooling down, mereka harus mengajak kalian untuk sama-sama merendah gitu loh. Jadi, ya mereka harus ingat kapan mereka mereka harus seperti itu gitu loh. Jangan kalian lagi, mmm, intonasi tinggi terus dihadapi dengan intonasi tinggi, nggak akan bisa gitu loh. Ya intinya sih di sini mereka itu mungkin harus cukup spiritual atau harus mendekatkan diri sama yang di atas atau harus dekat sama semesta gitulah ya, intinya kayak gitulah ya, yang berkaitan dengan itu gitu. Mereka harus seperti itu untuk bisa menjaga kalian, untuk bisa menjaga hubungan ini, untuk bisa, mmm, mengikat kalian tanpa harus mengikat gitu, ngerti nggak? Karena kalian itu tidak bisa juga sih dipaksa terikat gitu, nggak bisa. Jadi harus mengikat dengan cara yang lain gitu loh, dengan sisi itu tadi, kelembutan mungkin. Pokoknya mereka merasa sama kalian itu harus benar-benar sabar gitu loh, kayak gitu sih. Harus benar-benar sabar. Ya gitu sih ya, harus harus, gimana ya, tahan godaan atau gimana ya. Intinya sih
mereka mungkin harus jadi airnya gitu loh, ya, kayak gitu. Sisi spiritual mereka harus dinaikkan, mmm, udah harus lebih dekat dengan semesta, mungkin kira-kira begitu sih. Jadi mereka merasa itulah cara untuk menjaga hubungan kalian gitu. Dan mereka sadar dalam hubungan kalian ini bisa banyak godaan gitu. Sehingga mmm, apa ya, mereka harus hati-hati gitu untuk menjaga kalian dan untuk menjaga hubungan ini. Intinya gitu sih kalau aku lihat ya. Heeh. Jadi sebenarnya nggak benar-benar tidak disukai gitu loh. Jadi memang nobody is perfect gitu ya. Terkadang dalam diri seseorang yang menjengkelkan itu bisa saja disukai juga kalau memang orang itu udah falling in love, udah jatuh cinta banget gitu. Kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi Mmm, ya jadi apa yang kurang mereka sukai, mungkin sisi stubborn kalian, kerasnya kalian, yang cenderung memicu konflik gitu loh. Tapi ini tergantung juga sih siapa yang menghadapi dan bagaimana menghadapi kalian. Terus sulitnya kalian diraih, kemudian mereka nggak suka kalau melihat kalian itu terlalu down karena terlalu ambisius itu gitu. Itu ya yang aku lihat di sini. Oke, good luck. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga ada kesempatan untuk bertemu di video lainnya ya. Oke, bye grup satu. Oke, grup 2. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Libra, Aquarius, kemudian ada Aries, ada Cancer, Temperance, ada Sagittarius juga. Ada Virgo. Oke, itu yang aku lihat di sini. Baik, grup 2. Kira-kira apa sih yang mereka sukai dari kalian? Kalau yang aku lihat di sini sih, kalian orang yang tampak fun ya. Fun aja gitu. Jadi, um, mungkin kalian orangnya juga suka gaul ya. Bener gak sih? Kalian bisa jadi orang yang suka mengikuti apa ya, tren gitu. Tapi mereka suka sisi kalian yang fun gitu loh. Kayak gitu. Terus ceria gitu ya. Terus kalau kalian wanita, kalian ini feminin banget gitu ya. Kalian ini ceria, tapi sorry, bukan tapi ya. Ceria dan feminin loh. Maksudnya feminin yang mereka lihat dari kalian itu, kalian orang yang kalau cewek, kalau perempuan ya, wanita itu seperti ingin dilindungi gitu kali ya. Kayak gitu. Karena kan ada wanita yang cenderung ya feminin, cuman dia atau mereka itu kelihatan cukup tough, tangguh gitu. Jadi bukan menarik untuk bukan menarik orang untuk melindungi gitu loh, tapi menarik orang untuk mensupport gitu, mendukung. Karena energi-energi yang seperti itu cenderung lebih butuh pasangan yang mensupport gitu. Karena mereka cenderung terlihat tangguh misalkan kayak gitu. Nah, kalau kalian ini tipe yang ceria, fun, yang femininnya tuh terasa ingin dilindungi gitulah intinya kalau aku lihat di sini. Kalau kalian wanita ya, gitu. Kemudian kalian ini orangnya mudah semangat tapi juga bisa overthinking gitu loh. Gitu. Mudah semangat, mudah dimotivasi. Jadi kalau kalian lagi overthinking atau kalian lagi down, kalian cenderung lebih mudah untuk disemangati, lebih mudah untuk dinaikkan lagi gitu loh pemikirannya atau ya semangatnya gitu ya atau motivasi gitu. Lebih mudah diangkat lagi gitu loh. Kalau kalian down lebih lebih mudah ditenangkan.
jadi pasangan kalian ini memang harus siap untuk itu gitu loh. Karena di satu sisi, ya pokoknya kalian ini terlihat semangat saja gitu tanpa banyak pikiran gitu. Tapi di sisi lain kalian bisa overthinking gitu. Gitu sih. Nah, aku melihatnya di sini yang mereka sukai dari kalian kalau kalian ini pasangan atau orang yang ingin mereka kejar gitu ya. Yang mereka sukai itu kalian orang yang ya itu sih aku melihatnya mudah termotivasi ya. Terus apa ya? Pokoknya sisi ceria itu sih yang aku lihat di sini. Jadi dari beberapa kartu lebih menampilkan energi itu kalau yang aku lihat gitu. Seperti itu. Ini agak beda dari grup satu sih. Grup satu itu semangat tapi keras gitu loh. Jadi dia semangat ya karena dirinya sendiri gitu. Nggak mudah disemangati orang, nggak mudah dibikin jatuh orang. Tapi kalau mereka jatuh, mereka nggak mudah disemangati gitu. Karena sisinya yang keras itu. Jadi motivasinya ya diri mereka sendiri dan pemikirannya gitu. Tapi kalau grup 2 ini enggak gitu. Mereka mudah distimulus semangat dari luar, orangnya sangat ceria dan mungkin mudah bergaul gitu ya, dekat dengan banyak orang, suka suka berteman dan suka keramaian gitu, suka kenal dengan banyak orang gitulah. Suka sosialisasi kayaknya ya, suka suka bermedia sosial, suka sosialisasi juga. Kayaknya orang-orang yang kayak gini bisa jadi orang yang suka aja gitu kenal dan punya link dengan banyak orang, suka keramaian gitu. Suka apa ya, suka bergaul kayaknya, Kalau grup satu itu agak nggak terlalu suka, bukan nggak suka bergaul, tapi mereka cenderung membatasi gitu loh, karena mereka hanya fokus pada obsesi dan impian mereka gitu. Kalau grup 2 ini kebalikannya kalau aku lihat ya. Terus kalau kalian wanita, kalian keibuan ya. Seperti itu. Ya buat sebagian orang kalian ini adalah pasangan yang ideal gitu. Keibuan, feminin, terus apa ya? Itu tadi sih yang kalau wanita itu kecenderungan um, pria atau oke jangan ngomong pria deh. Kalau feminin di sini kecenderungan yang maskulin itu ingin kayak mengayomi kalian. Mungkin itu sisi yang mereka sukai. Kalian memang memancarkan energi untuk ingin diayomi gitu lah ya. Seperti itu. Kemudian apa ya? Kalian ini orangnya juga mudah optimis sih. Jadi gimana ya? Pikiran kalian ini masih mudah untuk diintervensi gitu loh, ya. Jadi entah seperti apa situasinya kalian bisa tetap optimis ya, tetap apa, ya walaupun terkadang situasinya nggak mendukung kalian itu bisa optimis gitu loh, bisa tetap optimis gitu. Tapi terkadang kalian ini juga overthinking jadi butuh untuk apa ya, untuk didampingi gitu loh, gitu. Ya ini mungkin kembali ke mood kalian sih, apa mungkin orangnya seperti itu ya. Kan ada orang di luar sana yang cenderung optimis apapun situasinya gitu ya. Ya pokoknya mereka kayak udah di-setting, mereka harus harus optimis. Nah, itu kalian gitu. Tapi ada orang yang sangat realistis gitu loh. Jadi nggak termakan oleh kata-kata motivasi. Kalau nggak nyampe kata motivasinya ke pikiran mereka ya enggak. Nah, itu grup satu gitu. Kemudian, mmm di sisi lain, nah ini aku sebutkan juga apa yang kurang mereka sukai ya. Jadi disukai dan tidak disukai. Yang disukai tadi aku udah bilang optimis, yang kurang disukai adalah kalian ini kadang orang yang penakut gitu loh. Tapi bukan berarti mereka nggak suka juga, ini tergantung kalau ini kaitannya sama romance, nah ini masalah selera dan tipe gitu loh. Tipenya grup 2 apa grup satu gitu aja sih. Kalau aku lihat di sini, kalian ini ya mungkin memang tipe-tipe yang perlu dilindungi gitu loh ya. Terkadang kalian penakut atau kalian, mmm, apa ya,
Kalian juga orang yang mungkin mudah mengalah gitu. Takut dihadapkan pada konfrontasi gitu. Orangnya tuh inginnya menunjukkan sisi positif, energi positif gitu. Suka belajar, suka mencari tahu hal baru, berkenalan dengan orang baru, lingkungan baru. Selalu ceria dengan hal-hal yang sifatnya sosial seperti itu gitu. Tapi kalian ini mungkin nggak bisa diajak berdebat gitu. Itu tadi nggak suka tidak suka konfrontasi, tidak suka berdebat, tidak suka adu argumen, itu nggak suka. Kalian cenderung penakut sama hal-hal yang sifatnya kayak gitu. Jiwa feminin kalian ini kuat sekali gitu kalau aku lihat di sini. Mmm, apa ya, mungkin itu sisi yang kurang disukai ya. Sisi disukainya adalah kalian cenderung kalau sebagai pasangan itu lebih ke menurut gitu, lebih mudah diatur ya, mudah untuk mengontrol kalian gitu, daripada grup satu gitu. Seperti itu ya. Jadi yang mereka sukai adalah, mmm, sisi ceria dan bersemangat kalian gitu. Tapi kalau udah down, wah, kalian ini bisa beda banget gitu loh ya. Kalau ceria bisa ceria banget, kalau down itu bisa menghilang, kayak gitu sih ya. Terus ya kalau dihadapkan pada orang yang kalian sukai atau pasangan kalian, kalian ini mungkin bisa agak clingy nggak sih? Agak terikat, bergantung gitu. Terus ada ketakutan kehilangan, seperti itu. Ya itu yang aku lihat di sini sih ya. Tapi ya kira-kira itu yang mereka sukai dan kurang sukai gitu. Tapi jiwa optimis kalian itu ya mereka sukai gitu. Mungkin kalau punya pasangan kalian, nah gimana itu? Kalau kalian adalah pasangan mereka gitu ya, mereka suka karena kalian itu cenderung membawa kebahagiaan, riang, gembira, kayak gitu, menghibur, menyejukkan. Nah, bisa seperti itu ya. Itu sih, oke. Good luck ya untuk grup 2, semoga diberikan yang terbaik dan semoga ada kesempatan untuk bertemu di video lainnya. Bye grup 2. Oke, grup 3 ya. Kalau aku lihat di sini energinya ada Leo, ada Virgo. Ya, energi Virgo cukup kuat di sini. Kemudian Cancer, Aries juga ada, Scorpio, Taurus, Aquarius, Pisces, Pisces ya. Oke, itu yang kulihat di sini ya. Grup 3 ya. Apa yang mereka sukai dari kalian? Kalau aku lihat di sini mereka itu suka sisi generous kalian, generous ya. Mereka suka kalian ini orang yang ulas asih ya, kelihatannya kayak gitu di sini. Orang yang baik, ya semua orang itu kalau dicari kebaikannya ya ada aja, dicari keburukannya ya ada aja, tapi mereka merasa kalian ini orang yang baik gitu loh ya, orang yang mmm, berhati lembut gitu. Entah kalian merasanya seperti apa, tapi mereka melihat sisi welas asih dalam diri kalian. Mungkin kalian ini juga dekat dengan yang sifatnya kalian ini cukup identik dengan, mmm, sisi-sisi humanis juga bisa. Mereka melihat kalian orang yang humanis gitu ya, baik, welas asih, atau humanis gitu ya. Kemudian kalian orang yang sabar gitu kelihatannya di sini. Jadi kalau situasi nggak sesuai dengan harapan kalian, kalian dapat ujian, kalian cenderung sabar. Kalian mungkin bisa sedih, kalian mungkin bisa ya dapat ujian atau musibah, kalian mungkin bisa sulit, kalian mungkin bisa prihatin gitu ya. Tapi kalian di sini kelihatan sabar, terus kelihatan kayak ya melalui semuanya dengan apa ya, dengan
dengan lapang dada gitu, dengan besar hati gitu. Itu yang kulihat di sini ya energinya. Jadi um, ya mungkin kalian bisa merasa kayak sedang di bawah gitu ya. Intinya keadaan sedang sulit gitu. Tapi ya udah kalian terlihat sabar aja gitu dan tetap berusaha melanjutkan hidup, menghadapi itu, tidak lari dari masalah tapi juga sabar energinya, bukan energi yang marah-marah kayaknya gitu ya. Nggak tahu tapi yang terlihat di sini seperti itu gitu. Kalau yang aku baca dari sudut pandangku gitu. Jadi em, orang yang selalu berusaha baik seperti mau seperti apapun keadaannya, mau keadaannya sedang berlebih, sedang di atas maupun sedang sulit gitu. Orang yang selalu berusaha baik gitu. Ya walaupun terkadang keadaan kalian ini prihatin gitu ya, dihadapkan pada musibah, ujian hidup, tapi kalian tidak ingin mengasihani diri, kalian tetap bekerja dengan baik, berusaha dengan baik kayak gitu. Itu yang kulihat di sini. Terus mungkin kalian tipe yang tidak menunjukkan kesulitan kalian. Jadi mungkin kalian bisa punya masalah sedih, terpuruk tapi kalian tidak ingin menunjukkan itu. Kalian seperti menjalani itu sendiri, kalian hadapi itu sendiri. Ya kalian tampak berusaha biasa saja di luar, tidak. Jadi bukan energi yang minta dikasihani, bukan tipe energi yang apa ya? Terlalu menunjukkan gitu enggak sih kalau aku lihat di sini. Jadi tipe yang apa ya, sabar aja untuk melalui itu gitu. Dan tampilannya seperti biasa saja walaupun mungkin kalian sedang membawa banyak kesedihan atau beban itu juga bisa. Kemudian ya orang seperti ini sepertinya cocok ya sebenarnya bekerja di di area yang berkaitan dengan sosial ya, dengan kegiatan kemanusiaan gitu atau mungkin bahkan sebagai politisi bisa jadi cocok gitu loh karena sebenarnya terjun di politik gitu ya, terus masuk ke pemerintahan gitu. Itu sebenarnya punya andil besar gitu ya untuk bekerja yang berkaitan dengan kemanusiaan karena yang diurus kan sebenarnya sebenarnya daerah, masyarakat kayak gitu. Jadi cocok-cocok juga sebenarnya gitu loh. Cuman hati-hati karena bisa dimanfaatkan orang karena terlalu baik gitu loh. Terlalu baik terlalu melihat orang semua juga baik gitu ya, melihat orang itu juga positif. Tapi bisa dimanfaatkan dengan orang-orang yang oportunis. Ini yang harus diwaspadai gitu sih sebenarnya ya. Kemudian kalian orang yang membawa kebahagiaan kalau aku lihat di sini. Ya, bayangkan di sini ada Ten of Cups, Ten of Pentacles, yang dipilih juga Ten of Pentacles. Ya, jadi kalian orang yang membawa kebahagiaan. Kalau kalian punya uang banyak, kalian punya materi banyak, kalian juga suka berbagi. Kalian membawa keceriaan, kalian suka penolong. Ya ampun, ini kayaknya grup yang sangat ulas asih ya. Grup 3 ini gitu ya. Itu yang mereka sukai dan kagumi dari kalian. Terserah siapapun itu orangnya ya, siapapun mereka gitu. Oh sorry, benar ini Ten of Pentacles, ini Ten of Cups, ini The Sun, ada energi Leo di sini, Virgo. Tadi aku udah sebut ya. Ya kalian benar-benar memberikan kebahagiaan dan kelebihan materi yang kalian miliki. Ya maksudnya kalau kalian punyanya lebihnya segitu, kalian bisa tetap berusaha berbagi. Walaupun segitu itu tidak harus yang melimpah ruah banyak gitu ya. Tapi kalian berusaha berbagi walaupun sedikit. Jadi welas asih banget sih di sini. Gitu. Terus apa ya? Kalian orangnya juga suka melayani ya, suka yaitu bisa jadi kayak menjadi pelayan kemanusiaan itu juga bisa gitu ya. Bisa jadi politisi sekaligus pelayan pelayan kemanusiaan. Serius bisa loh sebenarnya ini, bekerja di, apa ya, ya dimanapun yang kaitannya dengan sosial, bukan sosial media ya, tapi lebih ke kegiatan sosial ini yang dekat dengan, mmm, aktivitas yang berkaitan dengan humanity gitu ya, kemanusiaan itu lah intinya gitu sih.
pekerja sosial. Pokoknya tuh karena sifat ulas asih ini sih, jadi cocok gitu loh, langsung terjun ke masyarakat, menyentuh yang perlu memang dibantu gitu. Seperti itulah kira-kira. Gitu sih, itu yang aku lihat di sini ya. Nah, kalian orangnya mungkin nggak tegaan kalau melihat orang sulit, hewan menderita gitu, mungkin kalian cenderung nggak tegaan dan sebenarnya ingin sekali membantu gitu. Kalian orang yang cukup intuitif kalau aku lihat di sini dan spiritual ya. Itu yang aku lihat di sini itu sisi yang mereka sukai dari kalian. Kalian orang yang cenderung tenang gitu dan tidak gentar kalau kalian merasa benar. Tapi dihadapi dengan sisi lembut kalian itu yang aku lihat di sini. Jadi kalian bukan orang yang em, hanya mengikuti suara mayoritas gitu loh. Walaupun nggak selalu yang mayoritas itu benar sih sebenarnya ya. Jadi mungkin mayoritas dalam ruangan itu sebenarnya ya orang yang oportunis gitu ya. Mereka menyuarakan sesuatu yang kurang berpihak pada mmm, orang yang lemah gitu ya, kaum lemah, kelompok lemah gitu. Nah, grup 3 ini merasa itu tidak sejalan dengan jiwa kemanusiaannya mereka gitu. Jadi mereka tidak gentar untuk menentang itu. Walaupun mereka ini orang yang lembut ya. Jadi menentangnya juga dengan sisi lembut. Jadi gimana ya? Pokoknya intinya mereka tidak mudah ikut aja dengan hal yang mereka tahu itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan mereka gitu loh misalkan. Mereka nggak gampang ikut, nggak gampang mengambil langkah gitu loh. Nggak gampang mengambil langkah hanya untuk keuntungan pribadi mereka, tapi jelas itu berlawan dengan prinsip mereka gitu. Mereka tidak mudah ikut yang seperti itu ya. Mereka orang yang sangat prinsipil tapi juga punya jiwa yang lembut gitu. Itu yang kulihat di sini ya, energi Cancer tadi udah aku sebut ya. Nah, orang yang kayak gini cenderung disakiti sih memang ya. Dikecewakan, tapi ya mereka tetap punya sisi lembut itu gitu loh. Tetap ulas asih, tetap positif, tetap positif, tetap baik hati gitu. Itu sisi yang mereka suka dari kalian, itu sisi positif kalian, itu yang kulihat dari grup 3. Orang yang seperti ini cenderung banyak rezeki. Kalau aku lihat di sini cenderung banyak rezeki dan rezeki yang mereka miliki itu juga mereka bagikan gitu. Jadi nggak harus mereka membagikan banyak sembako gitu, nggak harus gitu. Tapi mereka punya apa, mereka sudah cukup dengan diri mereka, ya sebagian mereka bagi sedikit-sedikit tapi mereka itu berusaha berbagi karena orangnya nggak tegaan gitu loh. Gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Terus sisi yang kurang disukai gitu ya, ya itu tadi. Kalau ada masalah mungkin cenderung disimpan sendiri, dihadapi sendiri, ada sisi baik tapi ada sisi yang bisa jadi terlihat kurang baik. Ya namanya juga hidup ya, nobody is perfect, nothing is perfect. Apapun sikap kita itu bisa terlihat baik dan tidak baik tergantung sudut pandang gitu loh. Itu sih. Kemudian, mungkin sometimes karena terlalu baik jadi bisa dimanfaatkan, cenderung dimanfaatkan, cenderung terluka gitu. Terus nggak tegaan. Nah, kalau berbicara nggak tegaan itu positif apa negatif sih sebenarnya? Sebenarnya kan juga bukan hal yang negatif ya, itu positif orangnya terlalu baik akhirnya nggak tegaan gitu, melihat sesuatu yang menyedihkan gitu loh. Itu kan sebenarnya hal yang baik gitu loh. Kalau semua orang di dunia ini seperti itu kan dunia ini indah gitu loh, ya kan? Tidak ada kriminalitas, tidak ada yang sifatnya kriminal gitu lah, bawaannya nggak tegaan gitu loh, gitu kan. Sesuatu yang baik, tetapi itu bisa jadi sesuatu yang buruk juga tergantung sudut pandang gitu loh. Mungkin karena sifat nggak tegaan itu dan terlalu baik, bukan terlalu percaya ya, terlalu positif gitu loh melihatnya karena ingin membantu gitu. Jadinya bisa dimanfaatkan gitu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu lah ya. Itu sih. Jadi ya ini masalah sudut pandang memang ya. Oke, itu saja dari aku untuk grup 3. Good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik dan semoga ada kesempatan untuk bertemu di video lainnya. Oke, bye grup 3.